Candi Pelausan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kira-kira 1,5 kilometer ke arah timur dari Candi Sewu. Candi ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu Kompleks Candi Pelausan Lor dan Kompleks Candi Pelausan Kidul. Candi Pelausan yang merupakan candi Buddha ini oleh para ahli diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu, yaitu pada awal abad ke-9 Masehi. Saya Wardia, saya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat ini menjadi Ketua Unit Candi Pelausan dan Candi Soju. Candi Pelausan sendiri, karena memang dalam amanat Undang-Undang Cagar Budaya, salah satu pemanfaatan dari cagar budaya itu adalah untuk kepentingan agama. Dalam hal ini ada peribadatan. Di sini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah teman-teman yang beragama Buddha, karena memang Candi Pelausan ini memang berlatar belakang agama Buddha. Tapi memang selama hampir semenjak pandemi COVID-19 kegiatan ini agak sedikit terbatas ya, karena memang aturan dari pemerintah untuk dilakukan pembatasan terutama untuk menghindari keramaian. Tapi terakhir di beberapa bulan yang lalu juga sudah ada pemanfaatan saudara-saudara kita yang beragama Buddha di Candi Pelausan. Bukan beragama Buddha tentunya diperkenankan. Bahkan kemarin pada saat hari ulang tahun Purbakala yang jatuh tanggal 14 Juni, bahkan teman-teman dari Parisada Hindu Dharma Indonesia malah ikut melakukan pembersihan di Candi Pelausan. Jadi bisa kita bayangkan kan, teman-teman yang saudara-saudara kita yang beragama Hindu pun ikut berpartisipasi dalam pembersihan bersama-sama kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Jelas, karena memang bahkan untuk lingkungannya sendiri ya bisa kita sampaikan, Candi Pelausan ini kan berada di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Walaupun sudah dilingkungi oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam atau umat Muslim, di sini juga tidak pernah terjadi permasalahan dan istilahnya masyarakatnya juga menerima kehadiran siapapun yang berkunjung atau yang ingin memanfaatkan Candi Pelausan. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan pengunjung maupun umat yang akan beribadah. Candi Pelausan adalah bukti nyata bahwa kekuatan cinta mampu menyatukan sekat perbedaan. Candi nan cantik ini dibangun oleh Rakai Pikatan yang beragama Hindu untuk permaisuri terkasihnya Pramodayawardhani yang memeluk Buddha. Mengunjungi Pelausan tidak hanya mengajarkanmu tentang kekuatan cinta, namun juga makna toleransi yang sesungguhnya. Masjid Gede Mataram adalah masjid tertua di Yogyakarta, berlokasi di selatan kawasan Pasar Kota Gede sekarang, tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Gapura depan masjid berbeda dengan masjid pada umumnya, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu dan umat Buddha. Masjid Kota Gede ini dibangun di zaman Kerajaan Mataram pada tahun 1640 oleh Sultan Agung bersama-sama dengan masyarakat setempat yang umumnya Hindu dan Buddha. Inilah salah satu bentuk toleransi umat beragama yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan Masjid Kota Gede. Di tanah perdikan itu tanah yang tidak dipungut pajak. Nah itu dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Kasultanan Pajang
karena hutan Unta itu masuk wilayah Kesultanan Pajang. Nah, oleh Ki Ageng Komandan, siapa Ki Ageng Komandan itu? Ki Ageng Komandan itu ayah dari Kanjeng Panembahan Senopati. Beliau adalah pimpinan prajurit Wirotamtomo dari Kerajaan Pajang. Karena Kanjeng Sultan Hadiwijaya membuka sayembara itu sayembara perang mengalahkan musuhnya Kanjeng Haryo Penangsang dari Jipang Panulan. Nah, karena Sultan Hadiwijaya yang nama mudanya Joko Tingkir itu sebetulnya masih tadi berkait kerabat, karena beliau kan memperistri yang masih saudaranya keturunan dari Demak, yaitu putra ragil dari Kanjeng Sultan Trenggono. Nah, dan beliau pun juga sebagai teman tunggal guru, artinya satu perguruan pada Kanjeng Sunan Kudus pada waktu itu. Nah, karena tunggal guru ini mau bertempur ya nggak sampai hati lah gitu, atau nggak enak sama guru, maka beliau membuka sayembara siapa yang bisa mengalahkan Haryo Penangsang akan diberikan hadiah tanah atau hutan Mentau. Akhirnya yang daftar hanya Ki Ageng Komandan beserta saudara iparnya dan putranya tadi Sutawijaya, Danang Sutawijaya yang masih remaja. Pura Jagannatha merupakan pura pusat yang menjadi rujukan tempat kegiatan upacara besar di Yogyakarta, terutama seperti kegiatan-kegiatan Galungan, Kuningan, Nyepi, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Di samping kegiatan khusus yaitu Wodalan Pura Jagannatha yang dilaksanakan pada Purnama Kapat. Misi dari Pura Jagannatha, kami memberikan fasilitas untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, karena kami punyai gedung Santi Sasana untuk berbagai kegiatan sosial, kemudian Pura Jagannatha untuk kegiatan kerohanian, dan sebelahnya adalah pendidikan yang merupakan bagian dari sebelah utara pura sebagai tempat pendidikan dan tempat kegiatan pemberdayaan umat. Kelenteng Poncowinatan ini sebetulnya sudah usianya udah ratusan tahun. Celengtiangkong ini ada 3 ajaran ya atau aliran. Pertama mungkin Buddha, Tao,
dan Konghucu. Total dari altarnya sendiri sampai saat ini 17. Kemudian ada 4 altar utama, yaitu yang posisinya di depan. Yang jelas itu yang pertama, sebelum kita memulai kegiatan sembahyang itu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang paling depan sendiri. Itu namanya altar Dienpung. Kemudian tuan rumahnya adalah kalau kita menyebutnya adalah Kongco Kwantikong. Itu dari karakter yang terkenal sekali Three Kingdoms dari Samko. Beliau terkenal akan kesetiaannya terhadap negara, jadi perlambang nasionalis bagi umatnya gitu. Kemudian di sebelah Kongco itu ada altar Maco Dien Sang Senmu. Biasanya kalau untuk pekerjaan sering dibantu dalam usaha ya, dalam usaha itu kita biasanya sembahyang ke sana. Terus kemudian ada altar Kongco Chun Ong. Itu biasanya kita minta perlindungan dari segala bencana mara bahaya biasanya. Jadi pada dasarnya ya yang paling utama memang 4 itu. Namun untuk sekali bersembahyang, umat itu biasanya mengelilingi 17 altar. Semenjak adanya Kepres tahun 2000 dari almarhum Pak Gus Dur, itu kami sangat terbuka sekali. Jadi banyak mahasiswa juga sering bertanya, apa itu agama Konghucu, gimana penyebarannya, agama kitabnya. Kami sangat senang yang ke kelenteng ini tidak selalu yang beragama Konghucu, yang simpatisan pun banyak, yang beragama lain juga ada. Dan kami selalu terbuka, boleh silahkan. Gereja Santo Yusuf Bintaran didirikan pada tahun 1934 adalah hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Gereja ini merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian tenggara kota Yogyakarta. MGR Sugi Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo, Presiden Soekarno, dan lain-lain. Pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1947 sampai 1948, gereja ini digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk sekitar. Gereja Santo Yusuf Bintaran diberkati dan diresmikan penggunaannya pada Minggu 8 April 1934 oleh Romo A.T.H. van Hoof sebagai pimpinan gereja Katolik di Batavia. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Gereja Santo Yusuf Bintaran terletak di Jalan Bintaran Kidul nomor 5, Yogyakarta. Ya, saya Indrianto Adiatmo, pendeta yang ditugaskan untuk pelayanan mahasiswa, mengajar di beberapa kampus perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini untuk mata kuliah agama dan untuk program pelayanan perdamaian terkhusus untuk mahasiswa. Dan mulai 2017 diperluas untuk pelayanan perdamaian lintas budaya dan agama tanpa mengenal strata kategorial, ya, usia dan sebagainya. Gitu. Lalu jabatan organisasi, saya saat ini dipercaya untuk menjadi ketua Asosiasi Pendeta Indonesia DPD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa bakti 2021-2026. Kemudian juga menjadi koordinator dari Majelis Umat Kristen Indonesia DPW DIY ya, untuk bidang
lintas budaya dan agama. Demikian pula untuk PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Untuk daerah istimewa Yogyakarta ini, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi koordinator bidang perdamaian lintas budaya. Itu di antara jabatan organisasi. Ya, jadi Gereja Kristen Jawa itu sudah punya pedoman pengajaran berdasarkan kitab suci atau Alkitab, bahwa orang Kristen itu harus melaksanakan hidup yang didasarkan pada ajaran kasih Yesus Kristus, atau dalam teman-teman Islam menyebut Nabi Isa Al-Masih itu ya. Di sana diajarkan bahwa orang Kristen itu harus berpusat pada ajaran kasih, hukum kasih, yaitu yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi toleransi adalah bagian dari praktek hukum kasih ini. Ya, disitulah umat Kristen terus mempraktekkan hidup bersama dengan umat beragama lain, suku lain, dan siapapun sesama manusia itu. Ya, tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Itu. Sehingga relasi kami ya SOK, ya harmoni, dan itu menjadi memang cita-cita kami. Nah, ketika saya ditugaskan di Jogja untuk program khusus pelayanan perdamaian lintas budaya mahasiswa, yang kemudian setelah 7 tahun saya tekuni diperluas menjadi untuk seluruh kalangan, ya kami terus membangun komunikasi, silaturahmi, dan kerjasama dengan umat yang beragama lain. Ya, termasuk di sini, ya di Desa Sendang Adi, Kampung Jungkelor ini, kami membuat komunitas Omah Pirugur, di mana kami bergaul dengan sesama warga kampung, warga desa, dan membuat program-program bersama lintas budaya dan agama. Ya, salah satu contoh itu kami ikut mendukung program membangun wana desa, hutan desa, untuk melindungi mata air Sendang Adi. Saya ajak mahasiswa saya, mahasiswa Kristen di Institut Pertanian ya, untuk membantu menanam pohon-pohon pelindung di wana desa itu. Nah, ini adalah wujud konkret dari toleransi. Toleransi tidak sekedar wacana, tidak sekedar ajaran untuk saling menghormati ya antar umat beragama, tapi bekerja bersama dalam suatu dialog karya. Kami biasa bekerja sama itu, bahkan pernah ya dokumentasi bisa dilihat nanti, Metro TV pernah mengabadikan ketika perayaan Natal, kami setelah ibadah yang Kristen diadakan doa bersama lintas agama. Ya, di sana kita minta ya ketua BP Ansor untuk pimpin doa Islam, ya kemudian agama-agama yang lain juga demikian. Waktu itu dihadiri juga oleh Bupati Karanganyar, ya ikut dalam perayaan Natal. Jadi selalu ada komunikasi dengan masyarakat sekitar, termasuk kalau ada ibadah-ibadah khusus, ada partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga ibadah itu ya. Bahkan LDII itu sudah secara rutin ikut menunggui ibadah di sana, dijagalah bersama dengan polisi dan tentara. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keberagaman antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakannya. Salam toleransi, salam sejahtera untuk kita semua.